things that we both just out to share the room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, hari ini saya akan membagikan tutorial singkat tentang penggunaan software Eximpro untuk analisis pengambilan keputusan pada ISM atau Interpretative Structural Modeling. Nah, sebelum kita masuk pada tutorial aplikasi Eximpro, ada baiknya saya memberikan sedikit pengantar tentang ISM dan Eximpro itu sendiri. Oke, teman-teman, Interpretative Structural Modeling atau Interpretive Structural Modeling atau ISM adalah teknik analisis dan pendukung pengambilan keputusan yang bersifat umum. Metode ini dikembangkan oleh John N. Warfield. Metode ini menyediakan pendekatan terstruktur untuk menangani situasi yang kompleks. ISM menghasilkan peta visual dari situasi atau masalah yang digunakan untuk mendapatkan wawasan baru dan mengembangkan pendekatan baru terhadap masalah yang sedang dihadapi. ISM menggabungkan perbandingan berpasangan, logika transitif, dan sintesis konsep untuk membangun peta visual dari situasi tersebut. Pada dasarnya, ISM membantu dalam mengidentifikasikan elemen-elemen kunci dalam sistem dan memahami sejauh mana elemen-elemen tersebut saling berpengaruh satu dengan lainnya. Hal ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi para pengambil keputusan dalam memahami kompleksitas dari sistem dan dampak dari keputusan yang diambil terhadap elemen-elemen lain dalam hierarki. Selanjutnya, salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam menerapkan ISM adalah dengan menggunakan perangkat lunak Eximpro. Eximpro adalah perangkat lunak simulasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat model simulasi yang memodelkan sistem atau proses tertentu. Jadi, Eximpro ini adalah perangkat lunak yang membantu dalam menerapkan ISM ya. Jadi tidak perlu ribet, teman-teman hanya perlu memasukkan elemen utama dan subelemen dari setiap elemen tersebut. Nah, dalam konteks ISM, Eximpro dapat digunakan untuk membuat model simulasi yang mewakili hierarki dan keterkaitan antar elemen-elemen yang diidentifikasikan melalui analisis ISM. Langkah-langkah umum dalam menerapkan ISM menggunakan Eximpro melibatkan beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasikan terlebih dahulu elemen-elemen kunci dalam sistem yang ingin dianalisis ya. Yang kedua, membangun struktur hierarki dari elemen-elemen tersebut menggunakan metode ISM. Yang ketiga, memasukkan struktur hierarki tersebut dalam Eximpro sebagai model simulasi. Dan yang keempat, menjalankan simulasi menggunakan Eximpro untuk menganalisis perilaku sistem dan dampak keputusan pada elemen-elemen lain. Dan yang terakhir, menggunakan hasil simulasi tersebut untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan pemahaman yang lebih baik tentang sistem. Nah, berikut ini adalah kita harus mengklasifikasikan setelah kita klasifikasikan elemen-elemen tersebut, kemudian elemen utama dan subelemen, kita harus juga memberikan penilaiannya berdasarkan Structural Shape Matrix atau SSM yang dibuat dengan sistem FACSO, yaitu V jika nilai IJ 1 dan EJI sama dengan 0, A jika EJ sama dengan 0 dan EJI sama dengan 1, X jika EIJ sama dengan 1 dan EJI sama dengan 1, O jika EIJ sama dengan 0 dan EIJ sama dengan 0. Nah, di mana simbol 1 artinya ada hubungan kontekstual antar elemen I dan J. Sedangkan simbol 0 artinya tidak ada hubungan kontekstual antara elemen I dan J. Jadi jika misalnya di sini nilainya V, berarti antara I dan J itu ada hubungan saling berpengaruh, tetapi dari I ke J tidak ada pengaruh seperti itu ya. Jadi dari I ke J berpengaruh, tapi dari J ke I tidak berpengaruh. Jadi istilahnya salah satu saja. Sedangkan kalau A
sebalik dari V ya, EJ berpengaruh, sedangkan I ke J tidak berpengaruh dan J ke I berpengaruh. Sedangkan kalau X itu dua-duanya saling mempengaruhi, sedangkan kalau O sama-sama tidak berpengaruh. Seperti itu ya untuk penilaian matriks SSM-nya. Nah, selanjutnya ini saya ada membuatnya dalam sebuah contoh, teman-teman. Contoh ISM pada kasus pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan. Di sini pertama-tama yang perlu dilakukan adalah kita mengklasifikasikan elemen utama dari pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Yang ini hanya sebagai contoh saja ya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam tutorial aplikasinya. Nah, ini elemen utamanya di sini ada 4, yaitu konservasi mangrove, keberlanjutan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan konservasi ekologi. Nah, dari keempat elemen utama ini kemudian kita bagi lagi menjadi sub elemen. Nah, yang pertama adalah sub elemen keberlanjutan ekonomi. Nah, di sini teman-teman lihat ini sub elemen yang kedua, sub elemen konservasi hutan juga. Itu ada ada 4 sub elemen. Kemudian sub elemen yang ketiga kesejahteraan sosial ya. Sub elemen dari kesejahteraan sosial ini ada pendidikan formal, pendidikan non formal, akses pelayanan kesehatan, pembentukan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, keamanan masyarakat, dan keadilan sosial. Kemudian yang ini sub elemen konservasi ekologi, pelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah, pemantauan, pemulihan, dan pengelolaan biodiversitas. Jadi nanti misalnya teman-teman sudah menemukan misalnya mau penelitian menggunakan analisis pengambilan keputusan yang menggunakan ISM, pada ISM teman-teman pertama-tama yang harus teman-teman langkah paling utama yang harus teman-teman lakukan adalah mengklasifikasikan elemen utama apa saja yang ada pada sistem atau kasus tersebut. Kemudian dari elemen utama tersebut teman-teman membaginya menjadi sub-sub elemen seperti ini. Ini untuk mempermudah teman-teman dalam menginputnya juga di Eximpro nanti ya. Nah, oke. Kalau begitu kita langsung saja masuk pada aplikasinya ya teman-teman. Nah, teman-teman, bagi yang sudah menginstal Eximpro bisa langsung saja membuka Eximpro ISM seperti ini. Nah, Eximpro ini kalau teman-teman kesulitan mendapatkannya, teman-teman bisa mengunjungi websitenya www.eximpro.com. Itu ada Eximpro yang versi gratisan ya. Itu. Jadi kebetulan punya saya sudah terlisensi dari kampus saya IPB. Jadi saya bisa masuk. Sudah diinstal. Nah, setelah diinstal kita buat password sendiri untuk setiap kita seperti itu. Nah, teman-teman di sini ini tampilan dari Eximpro-nya ya. Kalau belum ada file yang dikerjakan atau dibuka. Nah, teman-teman untuk teman-teman langsung pilih saja di sini menu file. Ada new case, ada open case. Kalau new case itu berarti teman-teman baru saja mau mulai mengerjakan. Kalau open case artinya sudah ada pekerjaan sebelumnya yang disimpan ya. Nah, pertama ini kan kita baru latihan, kita coba open di new case-nya. Ya, new case-nya pertama-tama kita kasih nama apa nih? Misalnya latihan 1 ya, lat 1. Oke, save. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ada case description, ada elemen list, dan expert list. Case description ini teman-teman masukkan elemen utama dari kasus yang sudah dibuat tadi. Misalnya kayak ini tadi elemen utama pertama konservasi hutan ya. Nah, di sini kita masukkan konservasi hutan, edit, kemudian tulis konservasi hutan sebagai contoh saja ya teman-teman. Kemudian klik update, lalu oke, seperti ini. Kemudian expert list ini adalah pakar. Nama-nama pakar yang kita mau masukkan yang memberikan kita informasi mengenai konservasi hutan dan elemen sub-elemennya itu siapa-siapa saja. Misalnya di sini ini karena kalau gratisan ya teman-teman, kalau gratisan itu teman-teman hanya bisa menggunakan satu pakar saja. Tetapi karena ini alhamdulillahnya ini adalah premium yang terlisensi, ini bisa lebih dari satu ya. Jadi pertama kita input misalnya Sari 1.
Lalu di sini misalnya instansinya apa begitu ya, misalnya desa 1 misalnya input akan muncul seperti ini. Kemudian Sari 2, desa 2 misalnya, desa 2 pakar kedua nih ya, input akan muncul seperti ini. Nah setelah muncul seperti ini kita masukkan lagi, kan ini pakar 1, pakar 2 ya, tapi kalau gratisan hanya bisa 1 pakar saja kalau tidak salah. Kemudian kita klik di sini data, bisa prepare data atau processing SSIM, it's okay. Kita mau prepare lagi kayak tadi ya. Nah ini maaf, nah, akan muncul agregat atau rata-ratanya seperti ini nanti. Nah kemudian kita masuk ke elemen list sub elemen yang mau kita input dari elemen utama konservasi hutan. Nah sub elemen dari konservasi hutan tadi kita lihat di sini, konservasi hutan itu ada penetapan kawasan lindung. Misalnya di sini penetapan kawasan lindung. Kemudian kita klik input. Oke, seperti ini akan muncul seperti ini. Kemudian yang kedua, sub elemen yang kedua itu apa tadi? Adalah pengawasan dan patroli. Pengawasan dan patroli. Lalu klik input. Yang ketiga, rehabilitasi hutan. Rehabilitasi hutan. Input akan muncul seperti ini. Kemudian ada juga monitoring dan evaluasi, monitoring misalnya, oke, input. Jadi ini adalah sub elemen dari elemen utama konservasi hutan. Nah, selanjutnya, misalnya teman-teman mau langsung mengisi, kita pilih di sini manual input F4. Jadi sebagai contoh ya teman-teman. Jadi untuk pertama kalau mengisinya langsung lanjut. Ada juga yang sudah saya buat untuk sampai nilai faksonya biar tidak ribet. Ini ada di sini, kita open case saja dari yang file yang sudah saya buat. Di sini ada, coba kita langsung ke elemen 2 ya, atau elemen 1 saja yang sama kayak tadi. Sub elemen 1 open, ya sama seperti ini, sub elemen konservasi hutan mangrove. Ini saya hanya menggunakan 1 pakar saja. Nah di sini langsung kita klik di input SSIM-nya manual input. Klik di sini akan muncul seperti ini. Ada expert list di sini, siapa pakarnya dan instansinya. Kemudian ini agregat rata-ratanya. Kemudian elemen listnya juga di sini. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana, teman-teman jangan lupa untuk mengisi nilai fakso dari elemennya ya, antar elemen A1, 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 A2, A2, A3 dan seterusnya nilainya seperti apa diisi. Fakso yang tadi itu sebelumnya sudah penjelasan di PPT. Setelah diisi, lalu teman-teman langsung processing SSIM seperti ini. Nanti akan muncul progress di sini. Kalau sudah muncul processing complete berarti sudah oke. Klik di sini oke. Maka nilai reliability matrix, revision matrix, final matrix dan seterusnya, graph dan strukturnya sudah ada ya. Expert list itu agregat. Kalau pakarnya juga sama. Ternyata di sini pakar dan agregatnya sama. Nah, di sini kita bisa lihat reliability matrixnya nilainya seperti ini. Revision matrix inkonsistennya ada 12,5%. Final matrixnya jadi dari keempat sub elemen ini dia berada pada level yang sama, yaitu level 1 atau ranking 1. Ya, R ini adalah ranking. Kemudian kita lihat di sini grabnya. Nah, grabnya di sini driver power untuk keempat sub elemen ini dia berada pada diagram linkage, quadrant linkage ini. Quadrant linkage di sini artinya mereka saling mempengaruhi atau saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau kita lihat mereka berada pada titik yang sama di sini, sudah pasti pada strukturnya mereka berada pada level yang sama seperti itu. Nah, untuk aplikasinya untuk deskripsinya nanti atau diapakan saja oleh teman-teman, silahkan dikaitkan dengan keadaan yang ada di sana dengan hasil dari perhitungan atau analisis dari Exim Pro ini. Nah, contoh lain lagi kita lihat coba pada case lain yang sudah saya buat untuk sub elemen yang kedua. Misalnya tadi kan ada 7, kalau untuk sub elemen kedua kita open langsung di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau untuk sub elemen kedua dia ada 7 sub elemen ya.
subelemen. Untuk elemen kedua itu ada 7 subelemen, seperti tadi pada PPT kan ada subelemen keberlanjutan ekonomi itu ada 7. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini nilai faksonya sudah diisi ya, saya sudah isi. Setelah diisi, ini nilai faksonya diisi sesuai dari jawaban pakar yang diberikan pada penelitian teman-teman. Pakarnya jawab seperti apa, langsung diisi di input di sini. Jadi misalnya ada 5 pakar, dibuat 5 nilai fakso. Nah, ini saya kasih contoh cuma 1 saja. Dan ini agregat atau rata-ratanya, seperti itu. Nah, kalau sudah diisi, misal ini karena sudah saya proses sebelumnya ya. Kalau belum diproses biasanya agregatnya masih kosong. Kalau sudah diproses ya, processing data, pasti agregatnya sudah ada. Nah, klik lagi processing data. Setelah diisi, maka akan muncul processing complete seperti ini. Nah, reliability matrix akan otomatis terisi. Revision matrix dari reliability matrix tadi hanya 10,2%. Kemudian final matriksnya, nah kita lihat di sini final matriksnya berbeda dengan tadi untuk elemen pertama tadi. Kalau untuk elemen kedua keberlanjutan ekonomi ini A7, subelemen A7, coba kita lihat sini subelemen A7 itu apa? Investasi berkelanjutan, berada pada ranking 1. Kemudian subelemen A1, A3, A4, A5 dan A6 berada pada peringkat kedua atau level kedua, dan level ketiga terakhir adalah A2. Nah, kita lihat grafnya seperti apa. Nah, ini grafnya ya, grafnya seperti ini. 3 elemen subelemen 1, 3, 4 dan 5 itu dia berada pada kuadran linkage. Kemudian 2 berada pada dependent, dan independennya adalah kuadran ada elemen subelemen yang ke-7 ya. Nah, di sini ini untuk expert listnya. Kalau agregatnya juga sama ternyata ya, agregatnya juga sama, yaitu subelemen ke-7 tadi atau investasi berkelanjutan berada pada kuadran independen, sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat berada pada kuadran dependen. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ini untuk hasil pada grafnya. Jadi kalau independen di sini berarti kuadran yang ke-7 subelemen yang ke-7 ini tidak bergantung sama sekali ya, tidak bergantung pada subelemen manapun. Sedangkan subelemen kedua dependen itu dia bergantung pada yang lainnya. Nah, ini hasil strukturnya akan seperti ini teman-teman. Jadi level 1 yang harus level 1-nya adalah E2, level 2-nya adalah E1, E3, E4, E5 dan E6. Kemudian level terakhirnya adalah E7. Nah, E7 di sini tadi dia independen, artinya dia harus tentang investasi berkelanjutan ini dia harus ditangani terlebih dahulu ya, walaupun dia independen. Setelah itu hasilnya akan mempengaruhi E1, E2, E3, E4, E5 dan E6 yang kemudian terakhir merujuk pada E2 tadi. E2 adalah yang paling dasar, harus diperbaiki, tapi yang paling utama harus ditangani terlebih dahulu adalah E7. Seperti itu. Jadi diinterpretasikan saja sesuai dengan analisis dari penelitian teman-teman masing-masing itu seperti apa, nanti disampaikan, disesuaikan saja ya. Termasuk pada ini agregat ya. Kalau untuk expert listnya juga sama di sini, pakarnya, hasil pakar dan agregatnya sama, tapi ada juga yang beda. Jadi tergantung. Jadi misalnya ada berapa pakar, nanti struktur graf dan ininya pasti berbeda-beda. Nah, itu harus dibuat laporan dan dibuat, misalnya untuk hasilnya bisa di screenshot ke Word, lalu teman-teman deskripsikan seperti apa, disesuaikan dengan hasil penelitian teman-teman di lapangan bagaimana, lalu dikaitkan dengan teori yang ada. Jadi segampang itu menggunakan Eximpro ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang penelitiannya mengenai pengambilan keputusan menggunakan ISM ini sangat-sangat membantu sekali Eximpro ini untuk membantu dalam menerapkan kebijakan bagi pengambil keputusan seperti itu. Oke, mungkin demikian sedikit tutorial dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Bila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.